Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah Komputasi Geofisika TG2105. Ini merupakan lanjutan bahasan tentang interpolasi dan aproksimasi dalam penyajian dan analisis data geofisika. Kita mencoba melanjutkan bahasan kita tentang interpolasi polinom Lagrange, di mana sebelumnya kita sudah melihat seperti apa prinsip dari interpolasi polinom, di mana interpolasi polinom ini memiliki keterbatasan karena kita akan mendapatkan sebuah variabel yang sangat banyak. Di sana kita memiliki sejumlah data yang banyak tentunya untuk menyelesaikan sebuah interpolasi dari sebaran data yang kita miliki. Sehingga kita butuh pendekatan dari interpolasi yang lain, dan di sini kita menggunakan sebuah pendekatan interpolasi polinom Lagrange. Di sini kita melihat sebuah metode untuk menentukan nilai atau harga maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi oleh sebuah kondisi atau constraint condition. Dan di sini kita memiliki sebuah profil data, kita punya data maksimum dan minimum, dan di situ kita menjadi dua profil tersebut menjadi panduan bagi kita untuk bisa menentukan nilai di antaranya. Kita lihat sebuah prinsip dari persamaan polinom linear. Kita lihat di sini pada P1x ya, Y0 ditambah dengan Y1 dikurangkan dengan Y2 dibagi dengan X1 dikurangkan dengan X0 dikali dengan X kurang dengan X0. Ini adalah sebuah prinsip persamaan polinom linear. Kemudian persamaan di atas bisa kita coba tulis sebagai berikut. P1x sama dengan Y0 dikali dengan X dikurangkan dengan X1, kemudian X dibagi dengan X0 dikurangkan dengan X1 ditambah dengan Y1 ya. Kemudian X dikurangkan dengan X0 dan X1 dikurangkan dengan X0. Saya pikir ini Anda bisa melakukan ini. Kita bisa membuat sebuah modifikasi dari persamaan polinom linear yang di atas menjadi persamaan polinom sebagai berikut. Untuk melihat nilai P1x. Kemudian dari persamaan sebelumnya, kita bisa mencoba untuk melakukan sebuah modifikasi di mana kita mencoba untuk melihat bahwa dari nilai Y0 ini kita modifikasi menjadi sebuah fungsi dari Lagrange A0 L0, kemudian yang bagian ini menjadi fungsi Lagrange jadi A1 L1x, dan tentunya di situ A0 sama dengan Y0 dan L0 L0x sebagai berikut gitu ya. Kemudian hal yang sama juga untuk A1. Jadi A1 sama dengan Y1 dan L1 ini fungsi Lagrange-nya Lx X dikurang X0 dan X1 dikurangkan dengan X0. Nah, kita mencoba untuk menyederhanakan masalah dengan memberikan notasi L1x dan L0x ini sebagai fungsi dari Lagrange itu sendiri. Dan kita lihat di sini sebuah fungsi bentuk umum dari polinom Lagrange sebagai berikut. Jadi Pnx sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sama dengan N A1 AI Lix ini sebagai fungsi dari Lagrange-nya, dan ini sebaran untuk I dari 0 sampai dengan ke N. Dan kita lihat dengan AI sama dengan DI ya, dan I adalah 1 sampai dengan ke N. Dari 0 ya, 0, 1, 2 sampai dengan ke N. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah fungsi dari Lagrange dengan sama sebagai berikut ya. Mulai dari J sama dengan 0 sama dengan N, kita bisa mendapatkan untuk setiap nilai atau setiap urutannya, mulai dari 0 sampai dengan ke N. Nah, ini untuk fungsi polinom Lagrange-nya. Jadi Pnx sama dengan sigma dari 0, I sama dengan 0 sampai dengan N untuk Lix YI. Jadi ini sebagai polinom Lagrange-nya, dan Li sendiri
kita bisa mendapatkan sebagai berikut gitu ya, dari pola dari urutan dari J sama dengan 0 sampai dengan ke N. Ini sebagai contoh, di saat kita lihat di sini sebuah fungsi Y sama dengan fx seperti terlihat pada tabel berikut merupakan data pengukuran di lapangan. Jadi untuk Y x1 untuk x1 maka Y sebagai berikut angkanya, kemudian untuk x4 dan Y sekian, dan ini untuk x6 Y sekian gitu ya, 1,5751. Kita lihat berdasarkan tabel di atas, maka ada kebutuhan data pada rentang 1 sampai dengan 4. Kita butuh rentang data dari antara 1 dan 4 gitu ya. Dan dengan menggunakan prinsip dari polinom Lagrange derajat 2, kita bisa menentukan nilai X sama dengan 3,5. Berarti kita bisa menentukan nilai X di sini 3,5. Berapa nilai Y-nya? Dan dengan menggunakan prinsip dari polinom Lagrange derajat 2, kita bisa menentukan nilai tersebut. Ini sebuah penyelesaiannya untuk polinom derajat 2 di mana n sama dengan 2, sehingga dibutuhkan 3 buah titik dengan persamaan P2x sama dengan L0x Y0, kemudian L1x Y1 dan L2x Y2. Selanjutnya kita akan menentukan nilai L0x, L1x, dan L2x dengan menggunakan formula sebagai berikut. Dan di situ kita bisa mendapatkan untuk L0x, L1x, dan L2x. Tentunya X ini X yang akan kita cari, yang nantinya ini akan dipandu oleh data-data yang sudah kita miliki sebelumnya. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk L0x, kita bisa menuliskan X dikurang dengan 4, kemudian X dikurang dengan 6, ya, kemudian 1 dikurang dengan 4 dan 1 dikurang dengan 6, sehingga pada L0 untuk X 3,5 maka kita bisa mendapatkan nilai sebagai berikut untuk L0. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk L1, sehingga kita bisa mendapatkan nilai sebagai berikut, dan ini adalah untuk L2. Kita bisa mendapatkan nilainya. Nah, dari situ kita akan masukkan nilai-nilai untuk L0, L1, L2 ke dalam persamaan Lagrange, polinom Lagrange derajat 2, sehingga ini kita bisa mendapatkan untuk P2x atau P2 pada nilai 3,5 dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya, maka di situ kita bisa mendapatkan sebuah penyelesaian untuk P3,5 atau nilai Y untuk X-nya 3,5 adalah sebagai berikut. Tentunya kita sudah mensubstitusikan hasil-hasil yang kita peroleh untuk ini X, L0X, L1X, dan L2X, dan di situ kita bisa mendapatkan ini untuk Y0-nya berapa. Di sini Y0, kemudian Y1, ya, dan Y2. Ini nilai Y2-nya. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan nilai Y untuk X 3,5. Inilah sebuah penyelesaian dengan menggunakan polinom Lagrange untuk mendapatkan nilai yang tidak diketahui dari sebaran data yang sudah kita miliki. Oke, baik, selanjutnya nanti kita akan lanjut ke sesi yang kelima, yaitu interpolasi polinom Newton. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.